Shalom The Warriors, dalam program Life Healthy for God Glory ini akan membahas seputar dunia kesehatan. Membicarakan gaya, pola hidup yang sehat yang dipadukan dengan kebenaran Alkitab. Pastinya memberkati kita dengan ilmu pengetahuan lebih lagi. Jadi, saksikan terus, jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga berikan komentar atas tanggapan kalian di bawah ini. Kalau mau bertanya juga boleh langsung ditulis di dalam kolom komentar. Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan dukungan kepada pelayanan kami ini juga bisa disalurkan ke rekening di kolom deskripsi di bawah ini. Yuk kita saksikan. Shalom Pak Jimmy, Pak Lesmana. Shalom Bu Roli. Shalom Bu Roli. Kembali sehat-sehat. Ini kayaknya Pak Jimmy wajah baru nih kayaknya Pak Jimmy nih. Iya. Iya Bu, potong rambut Bu. Wajah baru. Iya, saya juga kayaknya juga mau potong rambut. Bulan baru, potongan baru. Potongan baru, tapi masih ngeri juga Pak mau ke salon nih Pak. Kalau cewek kan salon kayak bayanginnya gimana gitu ya. Mendingan ke tempat potong cowok aja juga. Iya. Yeah. Memang situasi COVID sampai sekarang kan masih terus ya, boleh dibilang di dalam satu momok gitu ya. Tetapi kalau kita lihat sih orang kayaknya udah pada di Indonesia ini udah sedikit lebih santai, lebih rileks gitu. Contoh-contoh aja dalam situasi bulan puasa ini, kita kalau mau makan di mall aja atau di mana tempat pasar yang ada nih ya, itu penuh minta ampun. Yeah. Memang sih protokol kesehatan mereka tetap pakai masker ya, tetap juga ada yang bawa sanitizer gitu di tangannya, hand sanitizer. Tapi ya tetap aja sih ngeri juga untuk kumpul-kumpul gitu ya. Karena kalau sudah kita terpapar itu memang boleh dibilang satu kengerian begitu. Apalagi kalau kita dengar kabar India ya saat ini per hari ini itu boleh dibilang wow, angkanya luar biasa sekali, menakutkan gitu ya. Memang nggak mau diomongkan. Yang lebih parah lagi juga nih malam hari ini, biar terjawab semua juga nih Pak Jimmy nih. Kalau tema hari ini adalah komplikasi penyakit apa yang disebabkan oleh COVID-19 gitu. Ya, akibat dari COVID-19. Komplikasi akibat penyakit dari apa yang COVID-19 ini timbul penyakit apa gitu ya Pak maksudnya? Ya, terjadi komplikasi apa saja. Bos, oke. Menarik ya. Biarlah buat kita semua sungguh sangat memberkati. Jangan beranjak dengar sampai akhir acara ini. Ya, silakan Pak Jimmy. Baik, saudara-saudara, mari kita belajar untuk tema kita hari ini ya. Sebelumnya, mari kita baca ayat firman Tuhan di 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, tema untuk hari ini adalah komplikasi penyakit apa saja yang ditimbulkan akibat COVID-19. Yang pertama, gagal napas akut atau bahasa Inggrisnya Acute Respiratory Distress Syndrome atau disingkat ARDS. Nah, itu adalah kondisi ketika kantung udara paru-paru atau disebut alveolus dipenuhi cairan sehingga tidak mendapatkan cukup oksigen. Nah, jika ini terjadi, maka dibutuhkan yang namanya alat bantu napas seperti ventilator hingga pulih. Nah, paru-paru ini tidak bisa memompa cukup oksigen ke dalam darah atau tidak mampu mengeluarkan cukup karbon dioksida. Nah, bila terjadi secara bersamaan, maka yang terjadi adalah kematian. Ini yang pertama. Yang kedua, pneumonia. Apa itu? Itu adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi.
Kantong udara di paru-paru meradang sehingga susah bernapas. Nah, di paru-paru ini terdapat banyak cairan dan nanah di dalamnya yang membuat sakit itu semakin parah. Gejalanya bisa dari ringan hingga berat. Ini komplikasi yang kedua. Yang ketiga yaitu sepsis. Apa itu sepsis? Itu kondisi ketika terjadi ketika tubuh salah bereaksi terhadap infeksi. Nah, saat kimia yang dilepaskan ke aliran darah untuk melawan penyakit tidak memicu respons yang tepat dan justru membuat organ itu rusak. Nah, jika proses ini tidak berhenti, maka terjadi adalah shock sepsis. Tanda atau gejalanya yaitu tekanan darah turun. Ya, ini komplikasi yang ketiga. Nah, komplikasi penyakit ini banyak menimbulkan kematian, saudara. Nah, pasien yang rentan, yang pertama sebelumnya menderita diabetes atau penyakit jantung. Yang kedua mempunyai daya tahan tubuh yang lemah. Cukup jelas ya? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya ke komplikasi yang keempat? Iya Pak, komplikasi penyakit akibat COVID-19. Kalau tadi kita lihat di dua ya, di 1 dan 2 itu berhubungannya dengan gangguan pernapasan ya Pak ya. Benar. Dengan gangguan pernapasan. Maksudnya mungkin tadinya orang itu sama sekali tidak punya yang namanya sifatnya gangguan pernapasan, baik penyakit di paru-paru atau mungkin tadi kan dibilang itu sampai bahkan ada nanah seperti itu ya Pak ya. Tetapi COVID ini bisa menyebabkan menjadi penyakit itu gitu, jadi ada gitu ya Pak ya. Bisa saja kemungkinan komplikasi itu terjadi, tapi tidak selalu terjadi. Ya, karena orang juga beberapa yang saya tahu juga nggak berhubungan dengan napas, tapi yang memang paling ditakutkan itu kalau sudah berhubungan dengan paru-paru atau napas, karena itu yang dibutuhkan adalah oksigen gitu ya Pak ya. Benar Bu. Tadi dibilang itu parahnya itu berakibat kematian. Itu karena kekurangan oksigen ya Pak ya, tidak bisa memacu dengan baik gitu. Ya, karena virus COVID ini menyerang pernapasan. Maka rata berhubungan dengan pernapasan, Bu. Pak, bagaimana kalau yang diserang itu kayak saya tahu juga ada yang cuma diare, tapi pernapasannya aman, Pak. Nggak selamanya selalu menyerang pernapasan ya, Pak ya? Diare itu apa ya? Jadi gini, jadi selain pernapasan itu juga disertai dengan diare. Jadi diare itu tidak berdiri sendiri, Bu. Oh, diare tidak berdiri sendiri. Tidak, tetapi itu penyertanya diare. Tetapi ada Pak beberapa yang saya tahu mereka COVID tidak merasakan sesek, tidak merasakan dia divonis COVID ya, divonis COVID. Tetapi dia bilang enggak, saya nggak merasakan sesak napas, nggak merasakan ya batuk biasa aja, pilek biasa aja gitu. Seperti itu Pak. Itu kalau yang masih awal dini ketahuan gitu kali ya Pak ya? Ya, itu namanya OTG, orang tanpa gejala. Oh. Tetapi sudah dinyatakan COVID berarti ya Pak ya? Ya, berarti sudah ada virus di dalamnya, namun tanpa gejala. Kalau itu tidak ditangani dengan baik di awal, bisa menyebabkan yang parah tadi gitu ya Pak ya? Bisa memburuk, Bu. Oh, jika sistem imun tubuh orang tersebut lemah, maka bisa memburuk. Tetapi ketika sistem imun tubuh orang itu kuat, maka sistem imun itu bisa melawan virus COVID itu. Iya Pak. Jadi gitu Bu. Nah tadi yang jadi mungkin orang itu terjadi diare tapi tidak
mengalami sesak nafas, mungkin karena sistem imun tubuh dia kuat. Nah, tapi penyertanya itu diare. Karena memang ada Pak saudara saya, maksudnya dia malah larinya ke diare gitu ya. Tapi tidak ada sama sekali sesak napas gitu, tidak ada sama sekali. Hanya memang ke diare gitu. Itu pun ya puji Tuhan sih 1 hari tertangani dengan baik, ya mengalami kesembuhan gitu ya. Itu karena imunnya lagi kuat ya Pak ya? Ya. Jadi gini Bu, virus COVID ini ya, dia menularnya melalui pernapasan. Jadi jalur pertama yang dimasuki itu adalah pernapasan. Iya. Benar kan Bu? Iya. Makanya yang diserang dahulu sebenarnya adalah pernapasan. Namun ketika orang itu memiliki sistem imun tubuh yang kuat, maka yang terjadi adalah tanpa gejala atau disebut OTG. Iya, iya. Makanya kenapa kita terapkan protokol kesehatan itu sangat penting. Karena orang tanpa gejala sekarang banyak sekali di mana-mana. Begitu kita ketemu dengan kita yang lemah, jadi kita yang bisa kena gitu ya Pak ya? Benar. Kenapa vaksinasi itu dilakukan pada lansia dulu? Atau tenaga medis. Karena mereka tidak bisa, ya kan yang lansia sistem imun tubuhnya lemah, ya kan, dan tenaga medis atau yang bekerja yang harus dengan kerumunan itu juga tidak bisa menjaga jarak. Kenapa pemerintah melakukan prioritas terhadap orang-orang tersebut? Ya. Karena selalu harus ada interaksi, baru terjadi penularan. Iya. Pak, misalnya gitu, di satu kerumunan nih Pak, misalnya di satu kerumunan ya, seperti yang kayak kemarin tuh, community ya, satu kerumunan, tapi mereka itu semuanya memakai masker. Iya. Pak, mereka benar-benar memakai masker, hanya tidak berjarak. Berjaraknya mungkin ya namanya kerumunan gitu ya Pak ya. Contohnya nih, nggak usah jauh-jauh, saat ini kita lihat nih orang lagi buka puasa bersama gitu di mall tuh udah ngantri gitu ya Pak, di tempat makan gitu ya. Itu sebenarnya walaupun kita memakai masker masih bisa ini gak sih Pak, lolos gitu Pak, kecolongan bisa gitu. Saja Bu, bisa Bu. Wow. Kenapa saya bilang bisa? Karena tidak semua orang memakai masker standar medis. Iya. Kita tidak tahu kualitas dari masker orang-orang itu yang mereka pakai itu seperti apa. Betul? Iya Pak. Tapi ketika mereka semua memakai masker yang berstandar medis, maka kemungkinan untuk terpapar itu sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Iya. Saya pernah temui orang memakai masker yang bahannya kain. Wow. Itu yang tetap bisa berbahaya tembus. Ya? Bisa itu yang tembus. Berbahaya ya Pak ya? Ya. Iya sih. Saya bisa juga dicuci berkali-kali. Iya. Beberapa ketemu orang itu gaya-gayaan maskernya ya dia pakainya masker kain gitu ya, dengan motif, bahkan ada yang tipis sekali gitu ya. Sebenarnya kan itu yang paling penting sih sebenarnya memang masker medis ya Pak ya, lebih aman ya. Ya benar Bu, belajarlah dari tenaga medis, mereka memakai masker seperti apa. Iya. Ya kan para dokter, mereka kan tidak memakai masker yang bermotif batik atau apa, atau bermotif tertentu. Iya. Karena mereka tahu bahwa virus ini berbahaya. Ini perlu nih biar para pendengar The Warriors ya, usahakan pakai masker bukan untuk gaya, tetapi lebih ke arah medis gitu ya Pak ya. Benar Bu, karena virus ini sangat berbahaya, kita jangan main-main. Iya Pak. Belajarlah seperti kasus di India. Itu sudah terang benderang bahwa virus ini sangat berbahaya, sangat mudah menular.
Iya, iya. Ya memang saya juga berusaha sih Pak, ketika ada di kerumunan orang banyak itu berusaha untuk tidak berbicara dengan siapapun gitu ya. Kecuali memang dengan ya tim yang kita pergi sama-sama. Tapi kalau Ya, misalnya menyapa orang, menegur orang gitu kepada orang lain tuh usahakan sih memang tidak banyak bicara gitu Pak, karena dia supaya tidak juga mengeluarkan suara dan walaupun dia pakai medis ya Pak ya, tapi lebih baik mending jaga jarak sih seperti itu sih Pak. iya benar Bu. Oke, ya lanjut Pak, mungkin Pak Lesmana. Pak Jimmy, Ya, kalau di slide yang ketiga, yang poin yang ketiga Pak ya mengenai sepsis ya, atau apa sih? sepsis. Sepsis Iya, ya. Kalau bicara sepsis ini kan kalau di gambar ini kan bakteri infectionnya tuh ada di dalam pembuluh darah ya Pak ya berarti ya. iya. Dia bisa masuk ke pembuluh darah. Apanya? Virusnya? Ah, Bisa dong. Bisa saja. Tapi enggak apa ya maksudnya? Pada saat seseorang terkena infeksi, terkena positif COVID, enggak serta-merta virusnya itu bisa pasti masuk ke pembuluh darah ya Pak ya. Tapi yang pasti Pasti. kalau untuk menyerang di paru-paru itu udah pasti. Kalau paru-paru udah pasti. Ah, Tapi kalau masuk pembuluh darah itu juga. Tapi yang memang diserang mayoritas itu adalah pernapasan. Saya beri salah satu contoh. Kalau rapid test, apa yang dilakukan? Kan ditusukkan jarinya kan? Diambil darahnya iya. kan? Kan betul. Oke. Kan itu kan? Karena virus itu bisa menyerang ke seluruh tubuh, Pak Les. Makanya dia bisa ke diare, ya kan? Dan lain-lain kan? Iya, iya. Karena virus tidak berdiam di sana saja. Kan ukurannya kecil sekali. Dan dia bermultiplikasi kan, berreplikasi kan? Berarti kalau boleh dikatakan kalau dia seseorang sudah terkena COVID positif yang dimana sudah diserang paru-paru dan jika itu virus masuk ke pembuluh darah, sebenarnya efek multipliernya lebih parah ya Pak ya? Ya kan ada yang juga yang mengalami keluhan pada ginjal juga kan? Proses pencernaan. Betul kan? Makanya orang kalau mempunyai penyakit bawaan seperti tekanan darah tinggi semakin parah juga kan? Oh iya. Nah itu juga salah satu bukti kan? Saya pikir awal cuma nyerang paru-paru Pak, nggak ada sampai ke mana? Pembuluh darah nih. Oh tidak. Oke. Ya, bisa lanjut Pak, udah ngerti saya. Oke. Nah, yang keempat adalah sindrom gangguan pernapasan akut. Itu adalah salah satu komplikasi penyakit akibat corona yang paling umum terjadi. Yang terjadi adalah kerusakan pada paru-paru dan dibutuhkan alat bantu napas seperti ventilator hingga pulih. Nah ini dia Pak, kalau kita sudah memakai ventilator yang dibilang untuk pulih itu sedikit apa Pak, susah ya Pak ya? Ya. Hanya kasih karunia aja sih Pak. Benar Bu, karena virusnya sudah banyak sekali. Iya. Pak ini apa ya Pak ya? Jantung Bu. Jantung. Yang kelima yaitu sakit jantung akut. Adanya masalah jantung akut termasuk aritmia. Apa itu? Detak jantung yang tidak normal, apakah tidak beraturan, terlalu cepat, atau terlalu lambat. Jimmy,
Ya, Dikatakan adanya masalah jantung akut, itu berarti apakah seseorang yang sudah punya riwayat penyakit jantung yang bisa menderita penyakit aritmia ini, atau yang seseorang yang nggak punya penyakit jantung tapi terkena positif COVID bisa terkena aritmia ini, Pak? jadi gini, saya ngerti. Jadi tidak semua, Pak Les, kalau orang yang terjangkit COVID pasti kena ini. Ini hanya kemungkinan-kemungkinan saja. Tapi apalagi kalau dia mempunyai riwayat jantung, itu semakin parah. Semakin parah ya? Ya. Berarti itu kan salah satu bukti, ya kan, bahwa virus itu bisa mengalir di darah juga kan? Ya. Pada kasus yang parah bisa menyebabkan beberapa komplikasi yang lainnya, yaitu yang pertama tadi kan pneumonia atau infeksi paru-paru. Yang kedua, infeksi sekunder pada organ lain. Jadi bisa terjadi pada organ lain juga. Yang ketiga, gagal ginjal. Yang keempat, acute cardiac injury, yang berhubungan dengan jantung. Yang kelima, acute respiratory distress syndrome, yang berhubungan dengan pernapasan. Yang keenam, kematian. Ya, jadi ada beberapa komplikasi yang terjadi. Makanya COVID-19 ini bukan virus yang kita boleh anggap sepele. Jangan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah komorbid itu? Saudara sering dengar ya, komorbid. Iya, Pak. Apa itu, Pak? Kita akan belajar bersama ya. Definisinya yaitu suatu penyakit yang muncul secara bersamaan saat seseorang sedang sakit. Itu definisinya, komorbid. Atau penyakit penyerta. Nah, komorbid ini meningkatkan resiko masalah kesehatan pada pasien ketika terinfeksi penyakit tertentu, sehingga menghambat penyembuhan. Contoh, sebelumnya orang itu memiliki penyakit paru, kemudian terinfeksi virus corona, maka risiko sakitnya bisa menjadi lebih parah. Nah, itu menjawab tadi pertanyaan Pak Les, masalah jantung. Jadi kalau orang itu mempunyai riwayat jantung, maka sakitnya bisa lebih parah. Nah, maka pasien corona dengan komorbid atau penyakit penyerta ini lebih membutuhkan perawatan khusus agar bisa pulih. Jelas ya? Ya, lanjut. Pertanyaan berikutnya, apa hubungannya antara penyakit komorbid dan COVID-19? Nah, pasien corona dengan komorbid memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi daripada pasien biasa. Contoh, orang itu memiliki masalah jantung kemudian terkena COVID-19, maka gejalanya bisa lebih parah. Jadi sangat berhubungan erat. Nah, alasannya kenapa? Karena infeksi virus corona dapat membuat darah menjadi lebih kental. Yang kedua, berbahaya bagi jantung, bahkan bisa memicu kematian. Maka pasien yang sudah punya masalah jantung, seperti jantung koroner, akan mengalami keluhan sama seperti kena serangan jantung karena darahnya kental.
Maka ya kan, semakin banyak penyakit komorbid yang diidap, maka risiko kematian akibat infeksi virus corona pun juga semakin besar. Jadi jagalah tubuh saudara sekalian. Pastikan jangan sampai saudara terkena penyakit komorbid ini. Contohnya, satu penyakit komorbid, risiko kematiannya bisa sampai 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak punya. Dua komorbid, seperti hipertensi dan diabetes, risiko kematiannya itu bisa naik menjadi sampai 4 kali lipat dibandingkan dengan yang tidak punya komorbid. Nah, 3 atau lebih komorbid, risiko kematiannya bisa naik sampai 6 kali lipat lebih tinggi. Jadi saudara tinggal hitung aja ada berapa komorbid. Ya kan, semakin banyak, maka risikonya semakin tinggi juga kematiannya. Sebelum kita ke long COVID, ada yang mau ditanyakan? Ya, berarti penyakit yang bisa timbul ya Pak. Itu tadi yang saya mau ini kan, misalnya contoh dia punya penyakit gula ya Pak, terus dia kena COVID nih gitu. Jadi nanti malah yang bisa parahnya malah gulanya gitu ya Pak? Memperparah. Tapi tetap pernafasannya diserang, Bu. Tapi karena ada gulanya itu, karena gula darahnya tinggi itu bisa memperparah. Oh, jadi malah gitu, tambah Bu. Parah gitu ya? Ya. Baik, Pak Jimmy. Baik. Pertanyaan berikutnya, ya, long ini artinya tanda orang yang terkena long COVID. Pertama, masalah pernafasan, seperti batuk kering dan sesak nafas. Yang kedua, gejala kardiovaskular, seperti nyeri dada, jantung berdetak cepat, dan sesak di dada. Yang ketiga, gejala neurologis, berhubungan dengan saraf. Yang pertama, kabut otak, atau bahasa Inggrisnya brain fog. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, pusing. Yang keempat, delirium. Yang kelima, kekurangan tidur, atau bahasa Inggrisnya sleep deprivation. Berikutnya, gejala gastrointestinal, yang berhubungan dengan lambung dan usus. Yang pertama, mual. Yang kedua, diare. Yang ketiga, kehilangan selera makan. Yang keempat, sakit perut. Yang berikutnya, gejala musculoskeletal, yang berhubungan dengan otot dan tulang. Yang pertama yaitu nyeri sendi. Yang kedua, nyeri otot. Jadi banyak ya gejalanya ya. Nah, gejala yang berikutnya, gejala yang terkait dengan THT, atau telinga, hidung, tenggorokan. Yang pertama, kehilangan indera penciuman dan perasa. Yang kedua, sakit tenggorokan. Yang ketiga, tinnitus atau berdenging. Yang keempat, sakit telinga. Yang kelima, pusing.
Yang berikutnya gejala psikologis. Yang pertama depresi, yang kedua kecemasan. Yang berikutnya gejala dermatologis, yang berhubungan dengan kulit, yaitu ruam. Dan gejala yang lainnya kelelahan, demam, dan nyeri atau sakit. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak Jimmy. Ya. Saya jadi, ya pas Pak Jimmy bahas ini nih, long COVID. Saya jadi ingat rekan kerja saya tuh Pak, yang waktu dulu saya akhirnya di antigen juga, karena kan dulu pernah hubungan, ternyata memang dia sudah positif COVID kan. Ya. 3 minggu dia beristirahat, nggak masuk kantor, hingga waktu kemarin minggu lalu udah mulai masuk, dan dia bilang, kan saya juga nanya ya Pak, ya, iseng kan, Bu, itu apa sih COVID itu, maksudnya dampaknya apa sih di Ibu? Wah, dia bilang pada saat dia susah napas dan masa-masa itu dia udah bisa lewatin lah ya kan. Sekarang udah sembuh Pak. Iya. Tapi dampaknya itu dia bilang badan saya ini masih nggak kuat kerja lama Pak. Iya. Cepet capek. Iya. Kalau udah capek sesek Pak. Iya. Padahal kalau boleh dihitung udah hampir sebulan nih. Dari itulah yang disebut long COVID, Pak Les. Seperti yang ini, gejala lainnya, kelelahan juga. Pertanyaan saya, sampai kapan Pak itu bisa benar-benar hilang dari badan? Nah, itu tergantung dari orang tersebut. Memang membutuhkan berhubungan waktu. Dengan imunnya juga. Betul, pasti berhubungan dengan imun. Oke. Jadi tergantung pada kondisi orang tersebut. Pasti yang sudah menderita positif pasti ada. Tidak selalu. Ya, Pak ya? Tidak selalu. Ada dampak long COVID-nya ya? Tidak selalu. Oh, nggak selalu. Tidak selalu. Kenapa nggak selalu ya, Pak? Kembali lagi sistem imun tubuh. Jadi kuncinya di sistem imun tubuh. Berarti boleh dikatakan orang yang sesudah after menderita COVID-19 dan menderita long COVID, boleh dikatakan ya mungkin imun tubuhnya itu belum apa ya? Belum benar-benar bagus mungkin ya. Iya. Oke. Makanya orang bisa terpapar COVID yang kedua kali kan? Iya. Ya itu. Iya, ini yang gejala lainnya nih, yang kelelahan tuh Pak. Iya. Jadi ini kemungkinan gejala yang terjadi ya, tidak selalu pasti, tidak. Tapi di rekan saya itu dia ada 2 tuh dampaknya, Bu, ya, kelelahan sama sesak napas tuh Pak. Ya ada juga yang dampaknya pada kulit kan, kita tahu ya, di berita juga kan, terjadi ruam juga kan. Ruam ya. Jadi bermacam-macam. Sebenarnya kalau yang gejala psikologis ini mah lebih kepada apa ya? Apa sih? Trauma kali ya Pak ya? After COVID. Pasti. Jadi dia depresi gitu. Pasti Pak Les. Karena COVID ini virus yang berbahaya. Ya kan, kalau orang itu sesak napas pasti dia depresi kan? Iya. Pasti dia cemas kan, terjadi sesuatu kan? Benar. Pastinya. Apalagi kalau memburuk, pasti dia berpikir apakah saya bisa melewati sampai hari esok. Iya. Itu. Oke, Pak Jimmy. Ya. Lanjut Pak, boleh. Intinya kita tetap waspada ya Pak ya. Harus Bu, selalu waspada. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah obesitas itu berdampak buruk terhadap pasien COVID-19?
Kira-kira berdampak nggak ya? Enggak kali ya. Obesitas berdampak. Kurus, gemuk, sama aja lah Pak kalau udah diserang mah. Sama aja. Kayaknya sih gitu. Ya, kalau diserang pasti diserang, tapi dampaknya Iya. Ya dampaknya sih mungkin ya sama kalau kayak kalau saya sama. bilang. Kita belajar ya, Pak Les. Ya. Jawabannya iya, berdampak. Berdampak. Jawabannya yes. Yang pertama, yaitu faktor usia, pengaruh keparahan COVID ya sebelum kita ke obesitas. Yang kedua, ada atau tidaknya penyakit penyerta yang sudah ada sebelum terinfeksi virus. Ya tadi ya, komorbid. Ya. Bentar. Nah, obesitas ini adalah salah satu faktor risiko terbesar keparahan paling serius dari infeksi COVID-19. Salah satu faktor ya. Yang meningkatkan risiko penderitanya tertular COVID-19. Nah, kemungkinan saja ya, vaksin tidak efektif pada orang dengan obesitas. Kenapa, Pak? Nanti kita akan belajar. Itu hanya kemungkinan, tapi tidak selalu ya. Kembali lagi pada sistem imun tubuh. Jadi obesitas itu juga tidak berdiri sendiri. Jadi tubuh kita ini tidak bisa kita menilai dengan satu perkara saja. Nah, obesitas memperoleh gejala COVID-19. Nah, faktor risiko berbagai penyakit kronis, ya, seperti hipertensi dan penyakit jantung, betul? Ya, obesitas kan pastinya kan? Berdampak pada hipertensi dan penyakit jantung. Yang kedua, membuat dampak infeksi COVID-19 lebih parah. Dan dia memiliki risiko kematian lebih tinggi, yaitu kurang lebih 36%. Dan ia beresiko kritis dan memerlukan intubasi. Apa itu intubasi? Alat bantu pernapasan langsung ke paru-paru. Seperti gambar yang di bawah ini, saudara. Pertanyaannya adalah, bagaimana obesitas menyebabkan keparahan dan komplikasi dari infeksi COVID-19? Nah, dampak COVID-19 bisa lebih parah pada pasien obesitas, itu pastinya. Nah, ini alasannya kenapa? Karena tubuh menyimpan banyak kelebihan jaringan adiposa. Ya, kalau bahasa Inggrisnya, adipose tissue. Ya, atau lemak. Nah, jaringan adiposa yang berlebihan itu otomatis membuat tekanan atau kompresi mekanis, kan? Iya. Betul nggak? Kalau berlebihan, pasti kan? Kompresi mekanis maksudnya apa, Pak? Kalau jaringan lemak ini berlebihan, otomatis kan secara mekanisnya kan mendapat tekanan. Oke. Betul? Benar. Nah, apa yang terjadi? Membatasi kemampuan untuk menarik dan membuang nafas secara penuh. Betul nggak? Benar. Paham ya? Ya. Nah, maka kasus yang lebih serius yaitu sindrom hipoventilasi. Apa itu? Memiliki terlalu sedikit oksigen dalam darah. Oke. Maka obesitas sangat berkaitan dengan
keparahan COVID-19 kan? Jadi itu jawabannya Pak Les. Oke. Pasti dampaknya lebih buruk. Hmm, Ini alasannya. Pak Jimmy, Ya, ya ini satu pertanyaan sebelum kita akhiri nih Pak. ya, Bicara kalau orang yang memiliki obesitas, tapi kan yang namanya obesitas nggak semua orang yang obesitas itu punya riwayat penyakit degeneratif Pak, seperti jantung, darah tinggi ya kan? ya, Karena ada rekan saya yang kantor pun badannya ya gemuk tapi dia nggak ada darah tinggi dan jantung juga sih. ya. Jantung sih belum dicek, cuma kalau darah tinggi dan lain-lainnya sih terjaga gitu loh Pak. Ya, Apakah itu pada saat dia menderita COVID mempunyai efek yang sama seperti yang kita bahas ini Pak? jadi gini, kalau orang itu mempunyai hipertensi, ya, atau yang tadi apa tadi Pak Les bilang, satunya lagi, riwayat jantung kan? Iya, jantung. Kalau orang itu sudah mengidap penyakit penyerta itu, ketika terpapar, itu semakin parah. Semakin parah ya. Ya. Nah, tapi orang yang rata-rata gemuk itu mempunyai dampak yang lebih buruk dibanding dengan orang yang tidak gemuk. Ya. Nah, itu ada di slide berikutnya. Kita akan bahas minggu depan. Oke. Kenapa? Mekanismenya bagaimana? Itu. Makanya alangkah baiknya jika kita mempunyai berat badan yang tidak berlebihan. Tapi bagi saudara yang sudah berlebihan, diet ya, putus Pak, asa. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki kondisi tubuh kita. Tidak ada ruginya, tidak ada salahnya, saudara. Betul, Pak, betul. Ya, jika kita menurunkan berat badan kita, itu untuk kebaikan kita sendiri. Ya. Ya. Jadi kalau aman ya yang ideal lah, yang kurus-kurus gitu. Jangan kurus juga, yang ideal. Terlalu kurus juga kurang baik. Iya. Mencoba menghibur diri, Pak. Gitu ya, Pak. Kurangin makan karbohidrat kali ya, Pak ya. Lebih banyak makanin sayur, buah, lauk gitu ya, Pak. Yang seimbang, Bu. Seimbang ya. Tepatnya itu yang seimbang. Jangan diperbanyak ini tapi yang lain dikurangi. Ya, benar. Iya. Yang cukup dan seimbang. Dua kata ini ya, cukup dan seimbang. Oke. Baik, ada bertanyakan lagi sebelum kita tutup? Tidak ada ya? Oke, lumayan jadi kesimpulan nih. Kita tahunya nih saat ini. Ya, Bu? Lumayan banyak kita tahu saat ini dari depan tadi berapa slide ini. Puji Tuhan. Ya, menjadi satu pengetahuan yang memang jangan menutup diri, tapi ya memang harus dengar gitu. Baik, kesimpulan saya untuk malam ini yaitu usahakanlah tubuh kita untuk bisa hidup dengan sehat. Ya, jika saudara mempunyai berat badan berlebih, ya kan masih ada kesempatan untuk memperbaiki kondisi tubuh. Nah, kita sudah belajar ya, jika kita mempunyai penyakit bawaan, maka jika terpapar COVID-19 itu dampaknya lebih buruk. Bisa kemungkinan terjadi komplikasi juga. Iya. Ya, selama kita hidup berarti kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Gunakanlah itu sebaik mungkin, saudara. Ya, hidup dengan gaya hidup yang sehat, tidur yang cukup, rutin berolahraga, dan mempunyai pikiran yang positif. Bersukacitalah. Itu penting sekali. Ya, karena Tuhan selalu beserta dengan kita.
Amin. Amin. Amin, amin. Iya. Terima kasih saudara. Tuhan Yes. Yesus memberkati. Sampai ketemu di dalam program selanjutnya. 1 minggu ke depan ya. Iya. Terima kasih Bu Ruli, terima kasih Pak Les, terima kasih para Pak pendengar Didi. YouTuber. Selalu mana, salam sehat selalu. Ya, sehat semuanya. Ya, amin.